Halo guys, selamat pagi. Gue sekarang lagi pakai motor yang berbeda. Motor TPS Apache RTR 180. Lagi dipanasin aja. Dipakai kerja dulu biar nggak tidur mulu. Motor ini udah nggak ada sen karena dipakai jatuh mulu kan. Sering jatuh pakai motor ini. Terus juga udah nggak banyak yang ori di motor ini. Kayak racer stang sudah beda karena bawaannya. Dulu ini stang jepit. Maaf ya kalau misalkan spionnya cuma ada satu. Karena motor ini emang motor jarang dipakai banget gitu. Motor ini TVS RTR 180. Ini kalau nggak salah dibelinya waktu tahun 2012. Sampai sekarang apa saja yang sudah diganti, boring sudah naik ke oversize 50 mili. Udah nggak ngebul waktu itu, udah nggak pampir oli. Cuman saat ini gara-gara kelistrikan ini nih, gue pengen share nih, ternyata kelistrikan tuh ngaruh banget ke semuanya, sampai ke sektor permesinan. Jadi karena listrik yang tidak stabil, terus juga waktu itu ada konslet. Jadi setiap nyalai mencet rem kan lampu belakangnya nyala ya. Eh, jadi tuh dia setiap gua ngerem tuh mesinnya mati tiba-tiba jek gitu, tiba-tiba gitu. Terus juga ya waktu itu udah dibenerin, terus listriknya nggak stabil, itu langsung suka mati lagi, memaksa gitu, suaranya juga kasar cek gitu. Dan alhasil sekarang walaupun sudah di oversize, sudah ganti boring, ganti seher, ganti ring, ngebul lagi udah. Nggak pernah telat ganti oli. Mungkin gara-gara itu kali ya, yang sering kali mogok gara-gara kelistrikan. Jadi buat teman-teman yang punya permasalahan kelistrikan, apalagi motor tua, jangan dianggap remeh. Apalagi kelistrikan itu menyebabkan mogok tiba-tiba gitu. Wah, itu ke mesin. Langsung, ini pengalaman gue sih, nggak tahu pengalaman teman-teman yang lain gimana gitu. Wah gila sih ini, ngurus mesin ini gue juga masa mau OS cepet sih anjir untuk biar nggak ngebul lagi. Tapi males sih, motor ini udah jarang eh, jarang jarang dipakai juga gitu. Jadi panasin dipakai cuman bentar-bentar, ya udahlah, seininya aja, dirawat segitunya aja. Mau gue jual, harganya jatuh banget ini guys motor. Kalau lihat di marketplace ya, yang masih bagus juga cuman berapa, anjir, lu bisa dapetin motor 180 cc dengan harga 6 juta, 5 juta anjir. Ini juga 4 juta ini. Apalagi yang 160 cc nya kan, ada RTR yang 160 cc itu murah banget, ada yang 3 juta jualannya anjir. Tapi kalau ini tuh enak banget sebenarnya buat motor bahan. Tadinya gue pernah punya Jeep Style, terus gue pengen bangun lagi pakai motor ini. Tapi berhubung motor ini penyakitan mulu nih, anjir, nanti gue ngeluarin buat modif semuanya. Taunya mesinnya nggak bisa pakai jalan jauh juga, buat apa anjir. Jadinya jadinya mau bajir aja gitu. Jadi makanya gue nggak jadi, ya udah seadanya aja gini. Battery level low. Mau dijual juga, kata bokap gue, udahlah nanti dipakai ngarit buat nyari rumput aja katanya gitu. Pas nanti dia pensiun gitu. Gitu. Ntar aja pakai buat di Bandung buat ngarit. Ngarit tuh nyari rumput ya, nyari rumput. Tapi ini jujur, walaupun baret lagi mungkin ya, ini berasap lagi, ya masih oke, bisa tembus sampai 100 gitu. Tapi gua nggak tahu ya, tapi kalau misalkan digeber, bener-bener digeber, kalau misalkan gini, gua ngejar waktu masuk kerja, geber, bener-bener geber di 70 80 RPM tinggi di 7000 8000. Gua nggak tahu ini gejala overheat atau apa, mungkin teman-teman lebih tahu, nanti tinggal di komen aja ini gejala overheat atau apa.
Jadi kayak si bensinnya tuh ngelos. Pas digas tuh ngelos aja gitu, kayak nggak ada bensinnya. Apa itu gejala overheat atau apa? Nah, kalau udah kejadian kayak gitu, cuknya harus dibuka terus biar si motor tetap mau hidup. Itu kenapa ya? Gue nggak tahu sih apa namanya itu, dari kelistrikannya juga lagi yang nggak mau nyuplai kelistrikan lagi, atau memang dia overheat gitu. Di overheat tenaga mah ada gitu. Kalau yang biasanya overheat tuh kan tenaganya udah mulai kosong gitu. Ini mah tenaganya ada, cuman pas turun gas digas lagi kosong. Bahkan kalau misalnya digas mulu mungkin dia baru ada lagi. Kalau diturunin gas lagi kosong lagi gitu. Bahkan apa ya, kalau dimacet suka nggak berani nurunin gas gitu. Udah pasti langsung mati cus gitu. Sorry ya guys, ini apa namanya, suara intercom gua low, lupa di charge gitu. Mungkin teman-teman yang tahu itu kenapa. Pokoknya setiap digeber dengan waktu agak lama, mungkin 15-20 menit, RPM di 7000 terus. Itu kenapa gitu bisa sampai gitu, sampai kosong gitu? Apakah si bensinnya di apa namanya, penampungan karburatornya ini kan masih pakai karburator ya, karburatornya habis, nggak ada stok karena digeber mulu apa gimana? Kayaknya enggak deh gitu, maksudnya, atau ada penyakit lain gitu, bingung. Sejujurnya ini tuh motor enak, bertenaga. Pokoknya buat motor bahan tuh, kalau kalian kalau misalkan emang spare partnya apa namanya sih, ini spare partnya banyak yang bisa dikanibal sih guys. Banyak bisa pakai spare part lain pun. Kalau misalkan mau yang orinya masih banyak banget di Tokopedia ataupun di Shopee, itu masih banyak karena pabriknya pun di sini kan, di Kerawang, masih produksi si TVS ini. Cuman dia nggak nyediain dealer, dia fokusnya kalau nggak salah di kota-kota besar sama khusus buat ekspor keluar gitu. Tapi kalau misalkan mau apa, spare partnya ada banyak, kayak blok Sehar ya. Blok Sehar masih ada, gue masih nemu yang orinya. Mau yang original OS 50, OS 100 dia masih ada. Ring Sehar ya itu masih ada, masih banyak yang jual di marketplace gitu. Pun kalau misalkan mau ke dealernya pun ada, kalau nggak salah di Jakarta, kalau nggak salah di Jawa, di mana ya, di Jogja apa di Solo kalau nggak salah, lupa gue. Pokoknya TVS ini tuh sebenarnya gue masih bingung kenapa sih banyak yang ke Bison gitu. Bison kan agak lumayan ya harganya. Nah ini tuh, motor ini tuh udah gede tenaganya, di bawah ini, harganya di bawah banget Bison pokoknya. Terus juga dia kan masih double shock kan, gak single shock. Jadi biaya untuk modifikasi ke retro gitu, gaya-gaya retro gitu, gak terlalu mahal gitu. Kan kadang ada ya yang ya udah nggak apa-apa single shock aja, tapi kan penampilannya agak kurang gitu ya, mending double shock. Ada yang dipindahin ke double shock. Terus juga nggak tahu itu apa namanya, las-lasnya bakal rigid atau enggak, bakal kuat atau enggak, atau nanti cuman kuat beberapa tahun aja. Tapi kalau ini oriannya udah double shock gitu. Terus untuk tenaga, gue pernah lari-larian sama Bison. Wah ini jauh sih, bener-bener jauh lah. Di segi powernya juga lumayan. Gua nanti cantumin ya power si TPS RTR 180 ini. Untuk tenaga lumayan, torsi juga lumayan guys. Untuk disandingkan dengan apa namanya, dengan Bison. Terus juga yang keren tuh ini apa, motor ini lumayan canggih pada masanya dengan motor-motor yang dibuat di tahun yang sama. Canggih ya, menurut gue canggih lah. Dia udah pakai apa? Battery level low. Mungkin
teman-temannya udah ada ya digital sama analog, mungkin juga yang lain juga sudah ada. Cuman motor ini tuh sudah punya DRL, anjir. Ini motor India sekelas Civic lah pokoknya. Sekelas Civic HR-V dia udah punya. Walaupun memang si lampu utamanya masih Bolham, tapi bisa gampang dirubah ke LED, gampang banget lah itu. Nah, si lampu apa namanya, lampu shennya, lampu ini shen bercanda. Lampu shennya ini tetap masih Bolham. Lampu belakangnya sudah LED. Dia sudah LED pulsar, lampu belakangnya sudah LED. Cuman merek-merek Jepang tuh belum LED dia lampu belakangnya. Dan tapi ini tuh udah punya DRL coy, gila loh aja. Semewah itu di tahun segitu motor ini. Cuman ya nggak ada yang lirik coy, motor India. Gua nggak tahu kenapa. Padahal dengan apa namanya, dengan tahun yang sama, dengan budget yang mungkin lebih murah daripada brand-brand Jepang, bisa dapetin spek yang lebih gitu. Mungkin budaya orang Indonesia dengan merek itu sangat melekat erat ya, sangat melekat erat dengan spek itu. Jadi jadi ya tetap Jepang tetap menang dalam penjualan gitu. Tapi sayang banget sih si TVS ini, kayak gue ngomongin motor India ya. Si TVS ini tidak berlanjut gitu. Sama Bajaj itu tidak berlanjut. Padahal Bajaj waktu itu, kita ngomongin Bajaj Pulsar ya, waktu itu dengan harga yang lebih murah juga, dengan fitur yang luar biasa, sudah lebih modern juga daripada pesaing-pesaing dari Jepangnya. Dia tuh udah oke banget loh, ada yang 220F ya kalau nggak salah. Terus juga 180, 160, dia banyak varian lah, sampai ada yang 135. Cuman karena memang 3S-nya, balik lagi sih, brand-brand non Jepang tuh selalu bermasalah dengan 3S-nya. Gua nggak tahu kenapa, apa mereka sudah pesimis duluan atau gimana. Tapi selain brand Jepang itu selalu bermasalah dengan 3S-nya, apalagi ya selain brand Jepang Asia ya, kayak China waktu itu juga banyak kan di tahun 2000-an, terus sama India. Itu coba deh kalian lihat, gue suka lihat-lihat di Instagram juga motor-motor India saat ini. Gokil guys, beneran deh, gila, lebih powerful dengan harga pasaran saat ini ya, di motor-motor batangan, maksudnya motor laki saat ini. Terus dibandingin dengan harga yang di sana, lu dapat apa anjir, banyak sekali coy. Pulsar aja sekarang udah bagus banget sekarang faceliftnya. Terus gua TVS, yang seri-seri terakhir yang injeksi sebenarnya masih sempat masuk ke Indonesia, cuman mungkin di discontinue. Terus ada lokalnya lagi kan, selain ada Bajaj, TVS, mereka juga ada lokalnya lagi, malah lebih murah daripada ini. Dua brand ini aja udah murah anjir. Ini ada lagi brand yang lebih murah, brand lokalnya, Hero namanya, Hero kalau nggak salah. Gue lihat motor-motornya, bagus aja ini dengan harga yang segitu sih. Kalau dijual di Indonesia sih, kalau misalkan Indonesia udah nggak mikirin brand ya, apalagi di Indonesia banyak banget apa namanya, banyak banget yang suka motoran gitu, banyak banget yang suka motoran. Ya sayang banget aja brand-brand itu nggak balik lagi ke Indonesia gitu. Coba deh ngeramein di Indonesia, kayaknya seru juga nih, banyak lagi brand-brand India di Indonesia. Cuman sayangnya kayaknya masih belum minat deh kayaknya. Apalagi di Indonesia pasarnya ya sudah mulai tergeser dengan permetikan duniawi guys.
sport kometik. Banyak tuh ya akun-akun yang akun-akun roasting gitu, sport kometik. Nah gitu aja lah obrolan kita pada video kali ini. Mudah-mudahan menghibur ya, menghibur. Terus apapun yang mau kalian tanyain tentang motor ini, ataupun informasi-informasi, kalian punya informasi-informasi tentang motor-motor perindiaan, aca-aca nehi-nehi, silahkan komen di bawah. Nanti kita bakal diskusi sama-sama. Entah itu gue bakal balesin kalian satu-satu, ataupun nanti gue bakal bikinin videonya agar lebih jelas. Nissan Magnet bagus ya, walaupun Datsun banget. Ya gak sih, Datsun banget anjing Magnet. Tapi gue suka sih, nggak tahu, coba kalau Datsun kayak Magnet. Battery level low. Udah gitu aja, takutnya video gue terlalu panjang kelamaan. Oke, thank you udah nonton. Silahkan teman-teman subscribe, share, komen, dan lagi banyak. Komen, like, and subscribe. Jangan lupa subscribe kalian, penyemangat gue untuk bikin konten yang lebih lagi gitu. Oke, bye bye teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Semoga sehat selalu.